Halo, salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya Mufidah Nur Amalia. Hari ini kita akan belajar menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu, yang pertama, menganalisis sistematika karya ilmiah, dan yang kedua, menganalisis kebahasaan karya ilmiah. Isi karya ilmiah memang dapat berkaitan dengan banyak hal, sepanjang hal-hal tersebut bukan sesuatu yang imajinatif. Masalah-masalah dalam karya ilmiah mencakup berbagai hal yang bersifat empiris atau pengalaman nyata, mulai dari masalah keagamaan, bahasa, budaya, sosial, ekonomi, politik, alam sekitar, dan sebagainya. Pada dasarnya, makalah terdiri atas dua bagian utama, yaitu bagian tubuh dan pelengkap. Bagian tubuh terdiri atas pendahuluan, isi atau pembahasan, dan penutup. Di sisi lain, bagian pelengkap terdiri atas judul, kata pengantar, daftar isi, dan daftar pustaka. Selanjutnya, kita akan belajar cara menganalisis kebahasaan karya ilmiah yang dibaca. Telah kita pelajari pada materi terdahulu bahwa salah satu ciri karya ilmiah adalah bersifat objektif. Objektivitas suatu karya ilmiah antara lain ditandai oleh pilihan kata yang bersifat impersonal. Hal ini berbeda dengan teks lain yang bersifat nol ilmiah, semacam novel ataupun cerpen yang pengarangnya bisa beraku, kamu, dan dia, dalam arti bisa berandai-andai. Oleh karena itu, kata ganti yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat umum, misalnya penulis atau peneliti. Dalam hal ini, penulis tidak boleh menyatakan proses pengumpulan data dengan kalimat, seperti pada contoh berikut. Contohnya adalah, saya bermaksud mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner. Kalimat tersebut tidak boleh digunakan. Kalimat yang boleh digunakan adalah, di dalam mengumpulkan data penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner. Jadi kata ganti yang digunakan adalah penulis, bukan saya. Dalam kalimat tersebut, kata ganti saya diganti oleh penulis atau bisa juga peneliti. Cara lain dengan menyatakannya dalam kalimat pasif. Misalnya, di dalam penelitian ini digunakan kuesioner. Di dalam kalimat tersebut, subjek penelitian dinyatakan secara tersurat. Dalam komunikasi ilmiah, memang penulis diharapkan sering mempergunakan kalimat pasif seperti contoh tersebut. Karya ilmiah juga memerlukan kelugasan dalam pembahasannya. Karya ilmiah menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda. Karya ilmiah mensyaratkan ragam yang memberikan keajekan dan kepastian makna. Dengan kata lain, bahasa yang digunakan harus reproduktif. Artinya, jika penulis menyampaikan informasi yang bermakna X, pembacanya pun harus memahami informasi itu dengan makna X pula. Ragam bahasa yang digunakan karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Makna yang terkandung dalam kata-katanya harus diungkapkan secara eksplisit untuk mencegah timbulnya pemberian makna yang lain. Untuk itu, di dalam karya ilmiah, kalian sering mendapatkan definisi atau batasan dari kata atau istilah-istilah yang digunakan. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh lain dalam tabel di bawah ini. Ini adalah tabel antara makna denotasi dan makna konotasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada topik selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.